Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ceria Channel KDRT di Studio Ceria. Manfaatkan waktu yang sempit untuk berkarya. Nah, gimana nih teman-teman kabarnya? Mudah-mudahan selalu berikan kesehatan, dimudahkan urusannya dan dilimpahkan rezekinya, dan semoga channelnya makin berkembang. Nah, Ceria Channel KDRT ini mau ajak nih teman-teman semuanya buat nonton bareng ya, kita nobar. Kita tahu nih, kita mau tahu kan, Lesti Kejora, ingat Lesti Kejora habis ngeluarin single terbarunya Insan Biasa. Nah, itu kan mendunia tuh, mengguncang dunia, menggema dunia tuh kan. Wah. Nah, ini kenapa lagu itu bisa sampai mengguncang dunia, sampai mendunia ya. Kenapa? Nah, ini yuk kita lihat, yuk kita dengar yuk penjelasan langsung dari penciptanya, Bang Adiba. Lanjut ya, lanjut. Halo semuanya. Iya, di sore yang santai ini saya pengen bahas sedikit mengenai dukungan Bang Bilar, Rizky Bilar, terhadap proses rekaman dan lain-lain terkait dengan single barunya Lesti, Insan Biasa, ya, gitu. Jujur bahwa lagu ini yang saya tulis untuk Lesti ini adalah salah satu lagu yang prosesnya riwah ya, gitu. Banyak kekhawatiran Lesti terkait lirik-liriknya. Saya sampai harus Nah kan prosesnya tuh riweh, riweh apa namanya, berbelit-belit gitu, atau panjang. Wah lah. merevisi beberapa kali lagu ini. Karena sedemikian menjaganya Lesti jangan sampai ada pihak-pihak yang tersakiti, khususnya sang suami ya, gitu. Karena liriknya kan agak, di awal liriknya ini agak pedes ya, agak Betul. agak belak-belakan saya nulisnya, gitu ya. Ya biasalah ciri khasnya saya kalau nulis lagu itu kan jujur apa adanya dan tidak bertele-tele, to the point gitu. Nah, dari segi lirik Lesti itu ada kekhawatiran nantinya Dek Bilar ini akan tersinggung atau baper atau apa gitu ya. Nah, itu bikin lama prosesnya ya. Belum lagi dia banyak agenda ke Mekah, umroh apa segala. Karena memang liriknya kan emang benar-benar, ini bukan cerita gitu, ini emang kejadian nyata gitu kan. jadi jadi wajar sih kalau berbelit-belit, wajar sih, karena apalagi si Lesti kan dia orang baik lah ya, benar-benar ingin menjaga perasaan suaminya dan ingin menjaga orang-orang di sekitarnya semuanya ya, termasuk kita semua lah, itulah. Lesti, lanjut. Macam, sehingga lagu ini memang prosesnya agak lama. Dari bukan proses bikin lagunya, tapi proses untuk rekamannya lama gitu, karena banyak kekhawatiran Lesti terhadap liriknya. Kemudian waktu itu kalau nggak salah selesai dari Bali, kalau nggak salah, dari Bali, tadinya mau take vokal, tapi kemudian kembali ragu lagi gitu. Ada beberapa, kak, boleh begini nggak, ada yang begini, maksudnya hati-hati banget Dede nih ya. Nah, wanita soleha tuh kayak gitu, menjaga perasaan pasangan dan orang lain. Jadi bravo. Tuh wanita soleha tuh menjaga perasaan pasangannya dan perasaan orang lain. Ini di garis bawah ini buat Lesti nih ya, keren. Buat Lesti ya, karena saya sebagai kakak juga gitu, tidak semata-mata demi sebuah karya saya meninggikan ego, tidak. Saya bilang saya membuka diskusi seluas-luasnya bagaimana caranya agar lagu ini tetap jujur tapi tidak menyakiti pihak-pihak lain gitu. Kemudian saya bilang, ajak Bang Bilar aja ngobrol gitu, ketemu, ayo gitu. Misalnya nanti ada masukan-masukan, saya sangat terbuka loh. Dan saya pikir project ini penting bukan hanya buat Lesti gitu, tapi juga buat Bilar, karena
lagu ini kan memang menceritakan kejadian yang sudah terjadi selama ini ya, gitu. Isi hatinya Lesti, gitu. Terus saya bilang, saya waktu itu bikin voice note dan tulisan yang isinya bahwa saya ingin justru di proyek ini Bang Bilar terlibat, ingin ada sudut pandang dari Bang Bilar gitu, ingin ada keikhlasan dari Bang Bilar cerita ini ditulis gitu, karena bagaimanapun di dalam lagu ini kan menceritakan tentang Lesti dan pasangannya, otomatis nggak fair kalau saya hanya melihat dari sudut pandang yang saya saja dan Lesti gitu. Kemudian oke, akhirnya diaturlah janji. Terus Lestinya bilang, boleh nggak kalau nanti beberapa lirik itu dirubah gitu. Saya bilang, oke, nanti kita bicarakan ya, ketemu ya gitu. Akhirnya datanglah waktu itu ya, datang ke rumah yang ada nangka itu, yang yang kita masih waktu itu sih dari pihak 3D, Mas, kita semacam kayak workshop ya, kalau misalnya nanti sempat rekaman, syukur-syukur bisa rekaman ya gitu, mumpung ada waktunya gitu. Terus akhirnya datanglah ke sini, ngobrol saya gitu. Terus waktu itu saya di ruang aula tuh ngobrol sama pihak 3D, Bilar, Lesti, dan tim gitu, bahwa jadi emang ini memang cara pembuatannya ya, lagunya juga memang luar biasa ya. Jadi ada diskusi dengan si pemilik lagunya, diskusi dengan seorang sekitarnya dari si pelantun lagunya. Kenapa? Karena memang ini dalam banget maknanya, dan ini seperti mengisahkan gitu apa yang terjadi sama Lesti dan keluarganya gitu. Jadi ini benar-benar prosesnya panjang ya. Alasan saya menulis lagu ini apa gitu. Terus kalau memang ada lirik-lirik yang memang mengganggu apa gitu, dikomunikasikan. Walaupun sebenarnya dari saya dan 3D merasa bahwa lirik yang terakhir yang sudah direvisi itu udah soft, udah halus gitu. Tidak ada yang kata-kata yang memang pedas gitu ya. Itu sudah mungkin kalau cabai itu dari level 10 udah turun ke level 6 sebenarnya. 6 gitu ya. Ya saya bilang kalau turun lagi, waduh, kurang berasa, kurang pedes kan, jadi kurang berasa. Bener. Kalau mau turun lagi minimal level 5, jangan sampai level 3. Kalau udah level 3 nggak gigit lagi lagunya gitu ya. Kemudian pedasnya untuk pendengar atau untuk? Iya, pedas untuk didengar dan untuk yang diceritakan gitu ya. Jadi akhirnya waktu itu ngobrol lah, kita dengerin bareng-bareng gitu. Terus saya ceritakan lah lagu itu gimana. Nanti kalau lengkapnya banget sih kalian boleh nonton, nanti kita bikin kisah di balik lagu ya gitu. Prosesnya saya ceritakan gini. Nah, nanti nih mau dibuat kisah di balik lagu Insan Biasa. Gini. Terus mana yang mau dirubah gitu. Momen khusus pokoknya untuk membicarakan itu doang ceritanya. Iya, itu belum pernah ada situasi selama saya nulis lagu buat Lesti itu belum pernah ada sampai workshop yang ngobrolin lirik gitu. Semalaman. Jadi ngobrolin itu semalaman, dan akhirnya terakhir adalah saya tetap bilang Lesti butuh sebuah lagu yang memang menjelaskan semuanya sebelum memang nantinya akan keluar lagu-lagu yang lainnya. Pastinya sebagai orang yang banyak bekerja sama dengan Lesti, saya juga kan pengennya Lesti itu berkembang ya, tidak melulu membawakan lagu yang slow. Mungkin akan banyak lagu slow tapi berbeda-beda gitu, tidak melulu menceritakan tentang privasi, mungkin dia akan cerita tentang yang lain-lain juga. Tapi kalau untuk kali ini memang saya merasa dia perlu untuk menceritakan lagu ini gitu, bahwa apapun yang terjadi selama ini itu adalah kapasitasnya hanya karena dia hanya insan biasa, manusia biasa gitu. Dan begitu juga Bang Bilar hanya manusia biasa gitu. Kemudian
waktu itu sebenarnya masih ada keraguan-raguan gitu. Saya sudah jelaskan ada keraguan-raguan. Terus kemudian saya bilang juga sama mereka, ya udah gini, nggak usah diputuskan dulu bagaimana. Coba didengar lagi, dihayati lagi, dipikirkan kembali. Saya mau kalau Lesti dan Bilar lagu ini rilis, kalian berdua tuh ikhlas dengan liriknya, ikhlas dengan prosesnya, ikhlas dengan apapun yang mungkin akan dimunculkan dari akibat rilisnya lagu ini gitu. Iya, benar. Harus benar-benar memiliki jiwa yang besar gitu, karena lagu ini benar-benar menceritakan gitu. Kalau kita dengerin kan, wih, gua aja kebawa ke kisah sebelumnya, ke ya kejadian-kejadian sebelumnya gitu yang si Lesti alamin gitu. Jadi mereka hebat lah ya, benar-benar ikhlas, benar-benar pasrah apapun yang terjadi. Setelah launchingnya lagu ini mereka terima gitu. Dan saya pikir orang Indonesia itu sangat menghargai yang namanya kejujuran dan terus terang ya. Jadi saya bilang ya, kalaupun memang ada kesalahan ya maafkanlah gitu. Ya maafkanlah gitu, kenapa? Yang penting ada di terakhir ya, lagu terakhirnya itu maafkanlah ya. Iya, benar. Kemauan untuk memperbaiki diri, ada keinginan untuk introspeksi, dan lewat lagu inilah sebenarnya hal-hal tersebut diungkapkan. Makanya saya bilang dari semua lagu saya, mungkin lagu ini yang paling intimate, yang paling dekat dengan apa yang terjadi sama Lesti. Kalau dulu kan saya memang menghayal-hayal ya. Kalau ini memang saya menceritakan semua hal yang terjadi sama Lesti. Gitu. Jadi akhirnya lewat proses yang panjang, datang lagi sempat umroh, kemudian selesai dari sana akhirnya datang lagi untuk proses rekaman. Dan waktu itu memang Bang Bilar sudah ikhlas dan 100% mendukung gitu ya. Jadi oke Kak Adi gitu ya, ya apapun itu, walaupun mungkin lagu ini ke saya gimana efeknya, saya ikhlas gitu. Yang penting kita udah jujur dan kita memang berusaha untuk menjadi lebih baik ke depannya. Nah, dari sana saya melihat kebesaran hatinya seorang Rizky Bilar. Jadi ya buat kalian-kalian yang selama ini menghujat, ya kita introspeksi juga ya. Belum tentu kita lebih baik dari orang yang kita hujat. Betul. Mungkin tidak semua orang bisa bersikap seperti dia pada saat memang menulis ada sebuah lagu yang dirilis yang menceritakan ada keterlibatan dia, di mana seolah-olah menceritakan kesalahan-kesalahan yang sudah ada gitu. Terus kemudian demi sebuah yang namanya keikhlasan dan kejujuran, dia mau, dan bukan hanya mendukung proses rekaman dan lain-lain, tapi sekaligus juga dia mau langsung ngurusin Dedek Lesti sampai pada proses yang lain-lain ya. Yang kita tahu dia bikin video klipnya dan launchingnya dan lain-lain. Jadi salut lah buat Bilar lah. Ini benar total 100% benar total banget ngebantu Lesti untuk kelancaran launching lagu ini ya. Keren. Karena padahal dia tahu nanti dampaknya kalau misalnya orang berpikiran negatif, ya dampaknya seperti apa dia udah tahu, dan dia udah pasrah, dia udah ikhlas. Keren ya. Saya berikan salut dan applause buat Bang Bilar. Saya doakan sebagai, ya mungkin saya memposisikan diri sebagai kakaknya mereka gitu. Saya doakan semoga ke depan kalian tambah baik, tambah harmoni, tambah akur, ya punya dedek lagi buat Al-Fatih, amin. Semakin bahagia dan bisa kembali membangun bisnis kalian bersama-sama. Amin. Karena pastinya saya salah satu orang yang akan berbahagia melihat kalian bahagia. Betul. Itu aja untuk Dedek Lesti. Terima kasih sudah menyanyikan lagu Insan Biasa ini dengan sangat luar biasa. Oke, dan ikhlas ya. Dan sampai nangis satu banyak, tapi sedikit aja kita masukin ya, itu biar nggak ini ya.
Terus makasih juga untuk Rizky Bilar, Bang Bilar, dan the gang atas supportnya selama proses rekaman dan selama proses untuk workshop. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa bekerja sama lagi dengan lebih baik dan lebih bahagia. Amin. Oke, terima kasih untuk Leslar Lover, untuk Lesti Lover. Jangan lupa untuk selalu dukung idola kalian, doakan mereka agar selalu sehat, rukun, damai, tentram, dan makmur sentosa. Amin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana ya teman-teman semua? Nah, ini tadi penjelasan langsung dari si pencipta lagunya, ya, Bang Adibal. Nah, kalau mau ngeliat jelasnya itu bisa dikunjungin channelnya Adibal Production. Itu channelnya dikunjungin dan juga di subscribe, ya. Ini jadi perjalanan penciptaan lagunya ini juga memang berbelit-belit dalam arti ya, kadang harus menjaga jangan sampai menyentuh, menyakiti orang di sekitarnya. Nah itu si Lesti itu luar biasa banget si Lesti. Lesti adalah wanita soleh, ya, perempuan yang soleh yang benar-benar memikirkan untuk menjaga perasaan suami dan orang-orang di sekitarnya. Wow, luar biasa. Oke, sampai sini aja ya. Buat teman-teman semua dari Ceria Channel KDRT di Studio Ceria. Ceria Channel KDRT Studio Ceria mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa ya. Besok udah mulai puasa. Mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kalau ada salah-salah yang kata, ya, ada kata-kata yang salah dan salah dalam berkata-kata. Ceria Channel KDRT minta maaf. Oke, sampai sini aja. Salam satu perjuangan, ya. Ingat, manfaatkan waktu yang sempit untuk berkarya. Akhir kalam. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu perjuangan.